One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Seperti biasa kita akan kembali mengulas pertandingan-pertandingan sepak bola yang cukup menarik. Ya, kali ini kita akan mengulas pertandingan yang ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan El Clasico yang mempertemukan antara Real Madrid versus Barcelona. Seperti biasa kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar Coach? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Coach, pada minggu dini hari kembali kita akan disajikan laga yang cukup menarik, yaitu antara Real Madrid versus Barcelona. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada minggu dini hari nanti ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita insyaallah ya bersyukur pada kalau tidak ada insyaallah hari minggu dini hari nanti akan ada pertemuan yang sangat syarat gengsi, syarat determinasi dan syarat persaingan yang sangat cukup ketat antara Real Madrid menghadapi Barcelona. Seperti kita ketahui bahwa kedua tim ini memiliki persamaan di mana Real Madrid kemarin mengalahkan Liverpool dengan skor yang sangat meyakinkan. Begitu juga dengan Barcelona kemarin mengalahkan Valladolid. Ya, inilah merupakan suatu modal tersendiri terhadap kedua tim ini. Saya kira pertandingan kali ini adalah pertandingan yang sangat tegang, yang penuh. Saya memprediksi bahwa akan terjadi dramatis. Kenapa? Apalagi kalau dimainkan dengan Ramos. Ramos ini kalau terjadi El Clasico, dia akan pasti membuat suasana akan lebih tegang, lebih dramatis dan lebih fenomenal. Kenapa? Pasti Ramos akan membuat pemain lini depan dari Barcelona akan sedikit mengganggu konsentrasi. Ya, itulah ciri khas Ramos kalau terjadi El Clasico. Ini salah satu teknik yang dilakukan oleh Ramos untuk kalau dia tampil, ya. Yang selanjutnya saya bisa katakan bahwa akan terjadi saling serang. Kenapa? Kita tahu bahwa salah satu salah satu pemain yang sangat cukup sentral di Barcelona adalah Lionel Messi. Lionel Messi kita ketahui siapa dia raja penyerang di Barcelona. Dia selalu memberi kontribusi yang sangat bagus terhadap tim Barcelona. Bahkan kalau dia tampil maksimal, dia akan mampu mengalahkan lawan-lawannya seperti dengan Real Madrid ini. Apalagi ditambah dengan pasangan dia adalah Dembele. Selama beberapa pekan Dembele selalu memberikan ancaman tersendiri dari kawan lawannya. Seperti terbukti kemarin pada saat dia mengalahkan Valladolid, dia mampu mencetak bola dan menjadi penentu dari Barcelona itu sendiri. Itu sementara kalau kita melihat susunan pemain dari Real Madrid, pasti dia akan menurunkan pemain yang sangat berkualitas, yang sangat pengalaman. Di bagian tengah, bagian tengah ada Toni Kroos, Toni Kroos kita ketahui bahwa dia adalah salah satu pemain yang sangat yang sangat memberi kontribusi terhadap pergerakan dari Benzema, Asensio dan inilah yang memberikan memberi umpan jauh, baru diselesaikan oleh Benzema. Begitu juga ada di bagian tengah ada Pasquez. Pasquez selama beberapa pertandingan dia cukup memberi umpan kepada Asensio. Dia antara Asensio dengan Pasquez ini sudah menyatu. Ini dia rata-rata gol yang dicetak oleh Asensio berasal dari
akselerasi dari Paskes ini dah. Makanya saya katakan bahwa pertarungan kali ini adalah bukan saja pertarungan untuk menjadi jawara, untuk menjadi, tapi secara gengsi dan kapabilitas dari pemain itu sendiri. Ya, coach, kalau dari segi pemain di mana di Real Madrid itu kemungkinan akan menurunkan kembali semua pemain intinya, apalagi Sergio Ramos dikabarkan akan turun pada pertandingan kali ini. Sementara itu Barcelona juga akan kemungkinan juga akan turun dengan full team. Kira-kira siapa yang pemain yang akan jadi vital pada pertandingan kali ini? Ya, dari segi pemain ya yang Barcelona ya, kita dari tim tamu dulu. Barcelona salah satu pemain yang sangat memberi kontribusi adalah Lionel Messi. Ya, kita ketahui bahwa Lionel Messi ini selama beberapa tahun terakhir dia dan dia sudah menjadi magnet tersendiri dari Barcelona. Tanpa Barcelona, tanpa Messi, Barcelona akan lumpuh ya. Ini yang kedua, mungkin salah satu pemain juga yang sangat bagus penampilan atau konsisten penampilan dari beberapa pertandingan adalah De Jong. De Jong salah satu pemain yang memberikan umpan pendek kepada pemain yang ada di depan. Itu apakah dia ke Griezmann, Messi dan Dembele. Ini saya kira strategi yang dipakai pelatih ini adalah strategi yang sangat bagus dan akan menjadi momok tersendiri dari Real Madrid itu sendiri. Sedangkan bahwa di kubu Real Madrid ya, di kubu Real Madrid ini salah satu keunggulan dari Real Madrid saya melihat selama beberapa pekan ini, bahwa tidak ada pemain yang sangat menonjol. Dia tidak terlalu menonjol, tapi dia mengutamakan kerjasama antara Asensio, Benzema dan salah satu pemain juga yang bisa menjadi kunci adalah Vinicius. Vinicius ini adalah banyak orang menyamakan ya, adalah Ronaldo baru di Real Madrid ya, sebutan dari Vinicius ini, karena Vinicius baru pada saat dia mengalahkan Liverpool dia mencetak bola 2, sehingga ini adalah menjadi modal tersendiri dari Vinicius untuk membobol gawang Ter Stegen untuk kali ini. Ya, coach, kalau kita lihat dari lini depan dari kedua pemain dari kedua tim ini, di mana Barcelona itu ada Messi yang kita tahu bagaimana kemampuan dia dalam mencetak gol. Sementara dari lini Real Madrid ada Benzema dan Asensio. Kira-kira bagaimana coach melihat adu ketajaman dari kedua tim ini? Ya, ketajaman dari masing-masing ya tergantung dari operan bola dari pemain tengah. Itu yang perlu mungkin anukan, bahwa kalau di Real Madrid ada pasangan antara Kroos dengan Luka Modric. Ini pemain tengah yang saya kira untuk saat ini dia tetap konsisten meskipun umur mereka sudah tua ya, dikatakan sudah berumur, tapi baik Kroos maupun Luka Modric ini yang menjadi motor serangan dari Real Madrid itu sendiri. Benzema dan Asensio tidak terlalu begitu tajam kalau tidak didukung oleh Kroos dan Luka Modric. Begitu juga dengan Casemiro. Casemiro merupakan saya anggap bahwa dia adalah pemain yang sifatnya fenomenal. Kenapa? Karena dia bisa bermain di belakang ya, terkadang dia
menjadi di belakang, dia di tengah, bahkan dia sekali menjadi tumpuan di depan. Itu saya anggap bahwa Casemiro dia salah satu pemain yang selalu berada di tengah, baik tengah bawah, tengah dan di depan. Ini menjadi ancaman tersendiri dari untuk tim Barcelona. Sedangkan di Barcelona sendiri kita ketahui bahwa salah satu back yang sangat kuat adalah Lenglet. Ya, Lenglet selama beberapa pertemuan, ya ada beberapa pertemuan ini dia menjadi tumpuan lini belakang dari Barcelona. Apalagi kita ketahui bahwa selama beberapa pertandingan ya Gerard Pique selalu absen kena cedera, ya. Ada pengganti dari Mikesa. Ya, Mikesa lah yang menggantikan peran dari Pique yang sudah mulai berumur dan sudah seringkali dilanda oleh cedera. Tapi cederanya Pique ini tidak menjadi masalah dari Barcelona itu sendiri. Kenapa? Karena ada Mikesa yang menutup dari kekosongan dari Pique itu sendiri. Sedangkan di tengah kita ketahui bahwa pasangan duet antara De Jong dengan Pedri ini yang sangat susah ditembus, ya, sangat susah ditembus oleh tim-tim, ya, tim-tim meskipun sekaliber dari Madrid seperti Benzema, Asensio dan Vinicius, dia sangat sulit bertarung dengan pasangan De Jong dan Pedri ini. Ini yang menjadi keutamaan dari Barcelona. Ya, setelah itu ya Pedri dan Busquets akan menjadi support antara ketiga penyerang adalah Griezmann, Messi dan Dembele. Namun perlu melihat bahwa Griezmann ini tidak sehebat, ya. Saya melihat bahwa tidak sehebat pada saat dia di Atletico Madrid. Namun beberapa Griezmann ini sudah mulai, saya lihat mulai beradaptasi, sudah mulai menjadi ancaman tersendiri di kubu lawan. Itu terbukti bahwa beberapa pertandingan dia sudah mencetak bola untuk kemenangan dari Barcelona itu sendiri. Ya, Coach, kalau kita lihat dari kedua tim ini antara Real Madrid dan Barcelona, itu merupakan dua tim yang cukup saling imbang, ya, dalam dari segi kekuatan, di mana ada kesalahan kecil saja itu merupakan suatu hal yang vital. Kira-kira bagaimana pelatih dari kedua tim ini untuk mensiasati bagaimana caranya kedua tim ini bisa memenangkan laga ini? Ya, saya melihat dari pengalaman bahwa siapa dari tim yang melakukan kesalahan, ya, ini kesalahan sedikit saja pasti dia akan kebobolan. Karena rata-rata kalau antara El Clasico, kalau pertarungan El Clasico itu rata-rata kesalahan sedikit, ya, kesalahan sedikit yang menyebabkan membuahkan gol. Ini yang selalu diwanti-wanti oleh baik kedua pelatih, yaitu Zidane dan Ronald Koeman. Dia selalu memberikan motivasi kepada pemainnya agar lebih berhati-hati dan selalu akurat umpan, dan begitu juga sehingga mampu untuk menghasilkan gol. Kalau saya melihat bahwa kedua pelatih ini, apalagi kalau Real Madrid satu atau dua kali saja mengalami pemainnya mengalami salah umpan atau kesalahan, pasti akan diganti. Sama dengan pada saat Asensio Real Madrid berhadapan dengan Liverpool, Asensio kita lihat saya menghitung sudah dua kali melakukan kesalahan, dia langsung diganti. Itulah, begitu juga dengan di kubu Barcelona. Kalau Griezmann yang sering melakukan kesalahan dan umpan-umpannya, dia akan terancam juga ini diganti. Itulah strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih ini. Makanya pemain dia akan serba extra hati-hati dan pada saat dia mengirim bola supaya
dia mampu memenangkan pertarungan. Ya, kira-kira kalau kita lihat dari komposisi kedua komposisi pemain dari kedua tim, kira-kira bagaimana hasil akhir yang akan didapatkan oleh kedua tim ini? Ya, kalau kita melihat sejarah ya, seperti kita ketahui bahwa pertemuan terakhir bahwa Real Madrid menang, ya mungkin bisa saja ini kali ini Real Madrid yang kalah. Ya bisa saya. Tapi ini kan Real Madrid baru-baru saja ini memenangkan ya pada pertandingan El Clasico sebelumnya, di mana apalagi Madrid kan bermain sebagai tuan rumah. Ya, tuan rumah. Ya, bagi saya kalau El Clasico bukan persoalan tuan rumah dan tidaknya, ya karena dia sudah biasa. Ini sudah biasa bermain, ini sudah mengetahui, ya sudah mengetahui di mana titik kelemahan, di mana kelemahan daripada kedua tim. Ini yang bermain di sini adalah mental. Ya, bagaimana mental dari kedua tim, ya dari kedua tim untuk mempertahankan mental dan mampu mencetak gol. Itu saya kira menjadi hal penentu pada saat El Clasico. Yang kedua, faktor penentu dari keberhasilan dari tim adalah faktor emosi. Sementara kita ketahui bahwa dalam sepak bola emosi itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana menstabilkan dari permainan. Oke, gitu. Ya. Makasih coach atas prediksi-prediksinya. Pemirsa, demikianlah prediksi jalannya pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona yang akan tersaji pada Minggu dini hari. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa saksikan prediksi-prediksi selanjutnya di Jalur Info TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.